kami dari FKMN Adibuana. Nah, di sini tuh kami bercerita tentang apa sih FKMN itu, dan juga kami mau bercerita tentang keseharian kami selama kuliah di Adibuana. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Branhil Claire Kuyain, biasa dipanggil Ririn ataupun Hilde. Nah, saya tuh berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya tuh dari Kupang, dan pulaunya kalau saya tuh asalnya tuh dari suku Rote. Saya di sini udah semester 3, saya program studi manajemen, dan juga teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Tabita Victoria Kamengon, biasa dipanggil Vivi. Saya asalnya itu dari Nusa Tenggara Timur juga. Iya, dari tapi tepatnya itu di Alor. Nah, di sini saya kuliah sudah semester 7 di program studi PGSD. Wow, luar biasa ya. Udah Oke, nah udah semester tua. Semester tua ya. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih FKMN itu? Kita mau cerita sedikit tentang FKMN itu supaya kan teman-teman juga bisa tahu kayak gitu. Nah, jadi apa sih, teman-teman, FKMN itu Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara. Nah, di dalam forum ini tuh ada teman-teman kita semuanya dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini loh, Kak. oh gitu ya Kak. Jadi bukan hanya dari luar pulau saja, tetapi Iya. ternyata dari semua provinsi ya Kak yang Iya. ada di Adibuana. Ya, Seperti khususnya itu. di Adibuana sih, kan kita sendiri kuliah di Adibuana, jadi ya itu. Nah, di forum ini tuh kita tuh bertujuan tuh untuk membangun relasi kita. Jadi kita tuh berteman tuh jangan cuman dengan sesama kita yang asal satu provinsi gitu loh, Kak. Oh, berarti kayak kita tuh bukan hanya berteman dengan sesama kita dari daerah kita. Iya. Nah kan, misalnya kalau dari NTT ya, NTT kan banyak pulau tuh. Iya. Tetapi kita cuman berteman sama teman-teman kita yang sepulau gitu kan. Nah, teman-teman di FKMN ini kita bisa berteman dengan semua orang seperti itu. Nah, misalnya saya dari Alor kan, saya tidak kenal dengan teman-teman dari Kupang atau dari Rote dan lain Flores. sebagainya, dari Flores. Tapi di forum ini saya bisa mengenal mereka seperti itu, dan juga lebih luas lagi saya bisa kenal teman-teman dari pulau lain, dari provinsi lain, baik itu di Jawa Timur, di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, di FKMN ini juga tujuan kita itu ya kita bisa menceritakan tentang budaya kita juga bisa mengembangkan diri kita. Nah, dengan cara kita bisa belajar banyak hal ya Kak ya. Selain kita belajar di berbagai organisasi, di UKM dan lain sebagainya, di sini juga Kita belajar budaya ya, Kak. belajar Budaya dari tentang provinsi lain, teman-teman kita. Iya, Jadi Kak. kita nggak cuman apa ya, kayak tahu budaya kita sendiri. Betul Apalagi sekali. kan kita Indonesia tuh kan banyak budayanya kan ya, Kak. ya keberagaman itu, ternyata keberagaman itu indah ya. Iya. Terlalu banyak loh. Nah, di sini juga di FKMN ini rencana proyek yang akan kita lakukan itu banyak ya. Kita akan bercerita tentang budaya kita dari masing-masing daerah. Begitu juga Kita akan memperkenalkan itu ya, kayak makanan khasnya. oh iya, berarti kayak kita bisa tahu. daerah atau bahkan rumah adat. Kan kita tahu sendiri kan ya, banyak provinsinya tuh satu provinsi pun kan punya daerahnya lagi kan ya, Kak. Masih Iya, betul sekali. ya. Nah, berarti untuk mengetahui makanan khas atau untuk mengetahui daerah-daerah atau tempat-tempat wisata yang bagus di daerah lain, kan tidak mungkin tuh kita harus ke daerah tersebut. Iya. Nah, misalnya kalau teman-teman dari Jawa mau pergi ke Labuan Bajo atau mau pergi ke di daerah NTT untuk mengetahui banyak hal yang ada di sana, mengetahui tentang tempat-tempat wisata ya Kak ya. Iya. Tidak harus ke daerah sana, karena kan ya kalau punya duit sih tinggal berangkat-berangkat saja. Terus gitu kan ya Kak ya. keuntungannya kalau kita udah punya relasi yang
luas kan, misalnya kita mau ke Labuan Bajo udah punya temen di sana kan, jadi Oh lebih iya, enak, betul bisa sekali, diantar Kak. sama temannya kita langsung. Iya, jadi kan tidak mungkin kita tidak harus mengeluarkan uang lagi untuk menginap ya. Kan kita sudah Iya. punya teman ya gitu ya Kak ya. Wow. Hanya untuk salah satu keuntungan kita di FKM itu, kita bisa punya teman dari berbagai daerah. Dan juga itu kalau kita mau suatu saat kita berkunjung ke sana, oh iya kita kan punya teman, bisa dihubungin gitu. Nah, betul sekali. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau pengen punya teman lebih banyak lagi di berbagai daerah, selain teman-teman menemukan di UKM yang ada di Iya. Adibuana atau organisasi-organisasi mahasiswa yang teman-teman mengikuti itu, teman-teman juga bisa menemuinya di FKMN ini. Adibuana. Iya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu sekilas ya tentang Iya, FKMN ya, FKMN masih itu. ternyata sebenarnya masih banyak, tapi Ya kita kalau hanya teman-teman seperti itu penasaran, ayo ikut di FKM ini biar sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan diri dan juga memperkenalkan budaya kita masing-masing ya Kak. siap seperti itu ya. Nah, Selanjutnya itu tuh apa ya kita Kak? mau bahas apa ya Kak? Wah, Apa ya? kita mau bahas terkait keseharian Keseharian kita kita di selama di Adibuana, kuliah di Adibuana ini. ya. Nah, saya pengen tahu nih, Rin, Ah, kan sebelumnya itu dan memang realita ya yang kita tahu Iya. bersama di hari ini itu bukan hanya di kampus Adibuana, tapi di luar kampus Adibuana juga kalau punya teman-teman yang dari luar pulau ya, itu mereka akan susah untuk beradaptasi atau susah untuk berkomunikasi karena apa? Teman-temannya itu kan kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Nah, Iya Kak. pengen tahu dong bagaimana sih Ririn itu bisa mengatasi hal-hal tersebut gitu. Maksudnya bagaimana sih Ririn bisa beradaptasi dengan ruang lingkup di mana di situ itu yang dari luar pulau itu cuma Ririn sendiri seperti itu. Nah, yang selain dari itu tuh teman-teman dari Jawa dan komunikasinya itu menggunakan bahasa Jawa. Begitu. Bagaimana sih kamu bisa melewati hal tersebut kayak gitu? Pengen tahu, soalnya penasaran. Iya, menurut aku sih kalau misalnya sendiri dalam suatu ruang lingkup, kita tuh kayak sendiri beda pulau, itu tuh sesuatu banget loh Kak. Itu tuh kayak hal spesial. Kenapa? Karena kan berarti kita tuh lebih mampu dari mereka. Ya, Mereka betul. kan banyak, kita kan sendiri, tapi kita bisa bertahan sampai sekarang ini, yaitu kita Wow. tuh punya kemampuan sendiri. Kita tuh jangan merasa takut, jangan minder, jangan jadi apa ya istilahnya tuh kayak introvert gitu ya. Iya. Jangan, kita tuh harus ya berbaur sama teman-teman. Kalau kita gitu ya kita merasa kita dikucilkan, padahal kan tidak. Mereka tuh mau berteman, cuman ya kitanya aja yang menolak gitu. Oh, berarti kalau dari ceritanya Karirin tuh saya bisa simpulkan nih, misalnya kalau selama ini tuh Ririn merasa spesial karena Iya. apa? Di sini kan Ririn sendiri kayak gitu, dari luar pulau itu Ririn sendiri dalam ruang lingkup itu, dan Iya. ternyata teman-temannya itu semuanya dari Pulau Jawa. Iya Kak. Nah, merasa spesial karena apa? Ririn bisa mengatasi atau bisa beradaptasi di ruang lingkup yang dimana itu Ririn merasa bahwa berbeda seperti itu kan Iya. Ririn ya. Nah, keren sih di sini. Di lain sisi banyak orang yang akan merasa bahwa kita dikucilkan karena kita tidak bisa, karena teman-teman itu menggunakan bahasa Jawa. Ternyata itu pemikiran yang salah ya Iya. menurut kita ya gitu. Itu Karena salah sih. kita sebenarnya harus bisa beradaptasi ya gitu ya Rin. Iya. Itu menurut Ririn. Wow, keren Apalagi sih. kan itu sebagai anak cewek itu ya itu kan katanya tuh itu kayak per circle ya Kak ya. Iya, Ya, nggak boleh circle-circlean gitu ya. Wow. Kan kita harus berbaur sama semuanya biar kita tuh tunjukkan bahwa kita tuh anak-anak dari luar pulau tuh juga bisa. Ya, berarti kita harus tunjukkan ya, maksudnya kalau kita juga bisa beradaptasi gitu. Iya. Gitu ya Kak ya. Wah, keren sih. Jadi selama ini kalau menurut ceritanya ini saya bisa simpulkan kalau pergaulannya Ririn dengan teman-teman luar pulau Jawa atau dengan teman-teman dari Jawa itu fine-fine saja Iya, ya. baik-baik Jadi saja happy-happy gitu. Wah, keren sih. Nah sekarang aku mau nanya, kalau Kak Vivi sendiri tuh gimana? Kan Kak Vivi udah semester 7 nih ya, semester di atas pasti ya
banyak lah kisah-kisah itu selama awal perjalanan di Adibuana sampai sini, apalagi kan Kak Vivi dari Alor ya, dari Iya SMP. sih, jauh. Itu jauh banget. Nah, kalau ini sih pengen cerita nih teman-teman, Iya. biar tahu gitu kan, bagaimana sih rasanya kalian meninggalkan keluarga, meninggalkan semua orang yang kalian sayangi, terus kalian keluar dan bisa beradaptasi di daerah yang tidak pernah kalian pikirkan seperti itu. Iya. Nah, waktu pertama kali masuk di Adibuana itu ya Rin ya, kamu tahu tidak, saya tuh takut gitu. Karena apa? Saya takut itu gini. Nah, ketika saya di Adibuana itu tuh teman-teman saya itu semuanya itu apa namanya kan orang-orang Jawa ya. Iya. Saya merasa bahwa nih, apakah di Adibuana ini anak NTT itu saya sendiri atau masih ada teman lain seperti itu. Iya. Nah, itu kayak sebuah ketakutan terbesarnya saya kayak gitu. Tetapi ketika masuk di Adibuana dan ada salah satu dosen ya, beliau Iya, itu masih aktif sampai sekarang, beliau bilang, kamu itu tidak boleh takut, kamu jauh-jauh dari luar pulau, ketika kamu sudah sampai di Adibuana berarti kamu itu sesuatu kayak gitu. Keren gak Iya, sih? iya, emang Ketika sih. orang yang kamu tidak kenal tapi tiba-tiba langsung memberikan kamu semangat bahwa kamu harus semangat, kamu harus berani, kamu harus bisa berbaur dengan siapapun itu. Jangan pernah takut karena kamu sendiri anak NTT atau kamu sendiri anak luar pulau, tapi kamu harus berani untuk berbaur. Itu sebuah semangat ya untuk saya, dan itu yang saya pegang sampai hari ini Rin. Jadi ya saya juga menyadari sih akhir-akhir ini, wow ternyata teman-teman saya itu banyak ya di mana saja. Nah itu karena apa? Dari satu hal yang saya pelajari di hari pertama saya di Adibuana itu, bahwa jangan takut untuk berbaur. Seperti itu teman-teman. Jadi waktu di minggu pertama ya saya cuman merasa sendiri itu di minggu-minggu pertama sih. Karena apa? Iya, kan, itu masih Waktu baru di itu. PKKMB itu memang punya teman anak PGSD kayak gitu. Tetapi setelah selesai PKKMB masuk kelas, ternyata teman-teman yang saya kenal itu banyak yang Kelas tidak ada di lain. banyak yang di Iya. kelas lain gitu Rin. Dan cuman ada 3 anak yang berteman sama saya dan di satu kelas yang sama kayak gitu. Nah, ketika masuk di ruang kelas 1 minggu itu kami belajar, tapi ya masih sendiri gitu. Tapi saya tidak duduk di pojok dong, saya Iya, harus harus duduk di paling depan depan lah. gitu. Karena apa? Saya pengen dekat dengan semua orang Iya. kayak gitu. Walaupun saya masih takut karena apa? Cara saya berbicara itu masih kayak takut kayak gitu. Karena apa? Dialeknya saya dan dialeknya teman-teman itu pasti berbeda. Tekanannya itu berbeda gitu ya. Jadi itu agak susah. Tapi setelah 1 minggu selanjutnya itu saya mulai sudah berusaha untuk punya teman dalam kelas itu, dan saya bangga dengan teman-teman kelas saya. Kalau suatu saat nanti teman-teman kelas saya anak PGSD 2019A ya, kalau Iya. kalian nonton ini, kalian itu hebat, kayak saya terlalu bersyukur sekali kenal kalian guys. Karena apa? Saya ada satu kalimat yang keluar, saya tidak tahu ya itu secara kalian sadari atau tidak ya teman-teman, tapi kalian pernah menganggap bahwa saya itu spesial karena bisa ada di antara kalian guys, dan itu sangat tersanjung dan terlalu bersyukur sekali teman-teman. Karena memang di kelas saya itu anak luar pulau itu saya sendiri Rin. Iya. Bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu sendiri ditaruh di ruang kelas yang yang baru. cuman kamu sendiri. Dan di situ tuh saya pengen, waktu itu saya tanya ke teman-teman ya, saya bilang kan kami pernah bentuk satu kelompok kecil untuk sharing-sharing atau belajar Iya. bersama. Saya mungkin teman-teman saya yang anak 2019A itu ada yang lupa, tapi saya akan ingatkan kembali kalian di video kali ini ya teman-teman ya. Di forum itu, di bukan komunitas sih, tapi kelompok kecil, kelompok belajar sebenarnya. Di awal itu kami sharing-sharing dulu, maksudnya kami ingin saling mengenal terlebih dahulu, kita itu siapa sih, terus bagaimana sih perasaan kalian ketika berteman dengan kami. Iya. Waktu itu kami pernah saling bertanya, bagaimana sih kamu satu kelompok dengan saya itu orangnya kayak gimana sih. Jadi kita juga harus lapang dada dong untuk mendengarkan kejujuran dari teman-teman kita tentang kita ya, pendapat Iya. dari mereka tentang kita. Dan di situ ada yang bercerita bahwa mereka tuh
senang sekali gitu. Mereka bilang, kamu tuh spesial Vi, karena dari kamu kita bisa tahu tentang daerahmu. Dan itu, wow, kalian hebat guys. Kayak itu tuh masih jadi satu komitmen kepada saya bahwa saya harus bercerita tentang daerah saya di kalian kelasnya saya, atau di daerah di siapa saja yang ada di Adibuana ini maupun di luar Adibuana, seperti itu. Jadi kayak yang tadi pengen tahu, maksudnya pengen cara bagaimana sih kita beradaptasi di ruang lingkup berbeda yang dimana teman-temannya itu rata-rata menggunakan bahasa Jawa. Nah, di situ memang kita tahu bahwa kita ini kan punya bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia. Tapi kita juga jangan lupa dengan bahasa ibu guys. Karena yang saya tahu saya ya, sebelum saya sampai di Surabaya kan pernah mengabdi tuh, pernah jadi relawan di salah satu satuan pendidikan di SD. Di situ itu mereka menggunakan bahasa ibu sebagai satu mata pelajaran lokal. Karena apa? Anak-anak itu lupa akan bahasa ibunya. Dan ternyata hal itu saya pikir sesuatu yang baik sih sebenarnya. Dari sini kita di sini juga memang kita tidak boleh melupakan bahasa ibu ya. Bahasa Jawa itu kan bahasa ibu untuk teman-teman yang dari daerah Jawa kayak gitu. Jadi ketika mereka menggunakan bahasa Jawa itu kita tidak bisa melarang mereka seperti itu. Tapi kita juga harus bagaimana cara kita menyikapi. Kita harus menyikapi dengan cara kita harus tunjukkan ke mereka bahwa kita juga ada di situ. Jadi setidaknya kita bisa minta ke mereka, teman-teman, kan saya ini dari luar pulau, saya tidak paham. Jadi bisa tidak teman-teman jelaskan apa yang kalian sampaikan gitu loh. Jadi setelah mereka cerita atau setelah mereka menyampaikan pengumuman apapun itu dalam bahasa Jawa, kita juga harus menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus menjelaskan atau mengartikan bahasa Jawa itu kepada kita gitu guys. Jadi Rin, nah dengan cara seperti itu kita sudah bisa tunjukkan bahwa keberadaan kita juga harus dihargai, dan itu secara tidak langsung kita menunjukkan keberadaan kita, dan itu teman-teman juga akan dengan senang hati menceritakan, oh tadi itu informasinya seperti ini, tadi itu mereka cerita tentang ini, seperti itu Rin. Jadi kalau kita merasa bahwa teman-teman ini pakai bahasa Jawa, ngapain kita harus kan kita mau pergi ke situ tapi bahasa Jawa, kita nggak tahu apa yang mereka ngomong, kan kayak gitu ya biasanya. Kebanyakan kita minder, di sana kan mereka semuanya bahasa Jawa, ngapain ke situ, kan kayak gitu. Nah ternyata hal-hal itu yang membuat kita itu merasa kalau kita itu dikucilkan. Sebenarnya kita itu tidak dikucilkan loh. Jadi untuk teman-teman dari luar pulau, mau dari pulau mana saja ya teman-teman ya, kita harus pandai untuk membaur dengan teman-teman yang lain, dan juga kita harus pandai untuk bersikap. Dengan cara apa? Kita harus menyikap bahwa teman-teman, kita jangan langsung melarang mereka untuk tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi kita juga harus menyampaikan kepada mereka kalau kita itu tidak paham apa yang mereka ngomong gitu Rin. Jadi kalau misalnya mereka ngomong pakai bahasa Jawa ya harus diterjemahin juga kan? Mereka harus terjemahin juga, jadi mereka harus jadi turis dan guide ya. Kayak gitu gak sih bahasa NTT gitu loh Kak? Oh iya, tapi aku tuh penasaran. Tadi tuh kayak Kak Vivi tuh geser-geser itu kain yang di leher tuh apa sih? Nah guys, betul. Ini nih ada kain, kalau di daerah saya itu bilang selendang Rin. Nah selendang ini itu kain dari NTT, tapi yang saya pakai ini dari Pulau Alor guys. Jadi di NTT itu sudah banyak pulau, sudah banyak pulau, otomatis sudah banyak sekali bahasanya juga. Terus sudah banyak pula pakaian adat, makanan. Jadi setiap daerah tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu ya Drin. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang FKM, tentang apa yang saya pakai ini, bisa dong nanti sharing sama-sama ya, sharing sama-sama di FKMN gitu. Nanti mungkin selanjutnya ya kita akan cerita secara rinci terkait dengan pakaian adat dari daerah NTT ya, kayak gitu. Dari pulau-pulau yang ada di NTT. Nah betul sekali kayak gitu. Jadi kayak banyak sekali sih Kak yang kita mau cerita terkait budaya kita, terus kehidupan kita di Adibuana gitu. Nah
Rin, saya baru ingat. Tadi kan itu terkait keseharian kita ya, bagaimana cara kita beradaptasi di lingkungan yang baru gitu kan. Nah, pengen tahu dong, Rin, pandangan kamu dari tentang Adibuana itu kayak gimana sih? Kan Adibuana itu keren, punya banyak-banyak apa ya, hijau-hijau gitu kan. Nah, menurut kamu tuh gimana sih? Aku sih ya, di Adibuana tuh keren loh, soalnya gini, Adibuana kan termasuk kampus yang besar. Betul Terus, sekali sih. Adibuana tuh terkenalnya tuh kampus yang hijau kan ya. Iya betul, lihat dari depannya saja ya sudah hijau-hijau, banyak pohon. Terus pula. Banyak pohon, banyak tanamannya, banyak apa sih? Itu loh peliharaannya juga ada kan. Iya, ya. banyak hewan-hewan ya, betul. Kamu kaget nggak sih, Rin? Pas datang terus lihat rusa, kok bisa sih ada rusa di sini? Kaget nggak? Kan kita tahu sendiri kampus lain mungkin nggak ada ya. Bukan mungkin sih, Rin, tapi saya pernah ke daerah kampus lain. Memang belum pernah saya lihat sih. Mungkin ada tapi saya yang tidak lihat gitu. Tapi kalau di Adibuana kan di depan ya, jadi kita langsung lihat. Langsung keren. Terus ya itu Lambang Adibuana kan bunga matahari ya. Iya, semangat pagi loh. Iya. Wow. Terus apa ya? Adibuana tuh banyak tempat-tempat juga buat nongkrong-nongkrong, tapi ada sih beberapa tempat ya buat nongkrong yang udah bagus kita mau nongkrong, cuman ada itu apa sih namanya, apa sih Kak? Oh iya, punya tempat nongkrong yang bagus nih, ada Taman Wolu, keren ya, kan? Estetikanya terus tuh. ada sebenarnya ada taman-taman kecil ya yang keren sih buat nongkrong kan, setidaknya kita refreshing juga kan buat belajar di situ, keren. Tapi ternyata itu dilarang loh, di situ kan ditulis dilarang injak rumput gitu. Jadi Rin, walaupun keren tapi jangan lo injak ke situ kan gitu. Padahal kan kita sebagai anak muda zaman sekarang kan mencari pengennya belajar yang juga ya. Pengen belajar yang kayak udah estetik, cuman ya itu ya ada larangan ya. Ada larangan. Jadi ya walaupun keren tapi kita harus sayang-sayang guys, ya ampun. Tapi juga harus taat peraturan ya. Iya, kan sudah di situ sudah disampaikan bahwa jangan injak rumput. Berarti mungkin di ruang lingkup itu saja ya, atau kita tidak perlu injak rumput, tidak boleh injak rumput. Berarti tidak bisa juga untuk kita duduk di situ dan belajar gitu kan. Padahal itu keren loh kalau buat belajar. Sudah hijau. Estetik. Iya, buat spot foto pun keren lah kayak gitu. Pengen sih itu kita bisa jadikan tempat untuk belajar gitu loh. Ya setidaknya di akhir-akhir semester ini yang kepalaku mumet, saya bisa duduk lah di bawah pohon yang hijau-hijau itu buat apalagi apa, ketik itu gitu. Kita tahu sendiri misalnya Taman Wolu kan Taman Wolu kan kalau banyak terus kita bingung mau cari tempat di mana lagi. Iya, pengen ke kantin pun ribut kan, kan banyak tuh. Semoga kedepannya itu masih ada tempat nongkrong yang kita bisa buat nongkrong gitu kan. Misalnya yang kita mau duduk di bawah gitu ya, kayak di rumput. Bisa duduk, kan pengen tuh lesehan nih. Ntar ditabrak. Nah iya, kan kalau lesehan di depan situ kan dia tempat parkir kan. Terus di situ langsung ada lapangan. Kalau gimana kita mau duduk? Nggak apa-apa. Ya ampun, kalau ditabrak motor kan sakit. Iya sih kok kamu nih, ya ampun. Kan jadi bingung mau ngomong apa. Kan siapa tahu kita selain di FKM itu dapat relasi, bisa dapat jodoh. Waduh, dapat jodoh guys. Teman-teman mungkin ya itu ada yang bisa mencari jodoh, bisa sih ya. Bisa. Kalau mau nomor kontaknya mereka tinggal calling guys. Di FKMN. Wow. Sama dia. Wow, kayak gitu ya. Tuh ya banyak ya teman-teman. Apalagi ya Kak Vi? Aku bingung. Mau cerita tentang Adibuana ini. Keren sih kalau di Adibuana. Oh iya, itu sih. Pengen tahu sih alasan kamu masuk Adibuana tuh apa sih? Apa karena tadi kamu lihat terkait dengan keindahannya yang wow? Atau karena ada sesuatu, atau karena ada seseorang di Adibuana? Ada si dia sih. Wah, ternyata ada si dia. Wah, Ririn, kamu nih ternyata diam-diam tapi aku sudah punya ini ya. Nyasar sih di sini. Kok nyasar? Gak tahu, mungkin karena udah ditakdirkan ya. Ternyata nanti bertemu si dia di sini. Kok aku malu ya. Nah, kalau Kak Vivi sendiri alasannya apa coba? Kan Kak Vivi masuk duluan nih ya. Aku mau dengar dulu alasan Kak Vivi apa gitu. Sebagai cutting. Oh, yang sebagai cutting yang lagi mumet gitu lah. Lagi pusing-pusingnya. Jadi
apa ya alasan saya masuk Adibuana apa ya Kak ya? Apa coba? Di satu sisi karena memang jarak antara rumah saya dengan Adibuana itu dekat ya guys. Iya. Oh, dekat rumah banget. saya ya, bukan berarti Iya. rumah saya yang di NTT loh ya. Maksudnya Jangan salah paham ya guys. di sini saya kan berdomisili di sini nih dan ternyata saya tuh tinggalnya di daerah Menanggal gitu kan. Oh. Terus ketika saya buka dapat brosur nih punya kan ada alumni yang memang kakak saya di sini gitu. Pas saya masuk beliau itu wisuda gitu. Nah, ketika cek-cek brosur dan mungkin lupa sih waktu itu sempat buka YouTube tentang Adibuana tidak ya, lupa. Intinya di brosur itu wow kok keren sih Adibuana gitu kan. Terus ada yang cerita Bang, wah kalian Adibuana tuh keren, kamu mau masuk tak? Bagus loh di Adibuana gitu. Karena apa? Selain prodi kamu itu keren, kan kampus pendidikan tuh. Nah, kita bisa belajar banyak hal, baik itu di UKM atau di organisasi-organisasi lain. Di Misalnya FKM ini ya Kak. di FKMN ini kan masih satu forum ya, belum ke ini. Tapi bagus lah teman-teman kalau kalian mau belajar, mau di sini tuh kita bisa belajar banyak hal. Dimana yang tadi sudah disebutkan ya, kita bisa jadi duta daerah ya, duta budaya gitu. Kita bisa memperkenalkan daerah kita kepada semua orang supaya kan teman-teman dari Jawa juga tanpa mereka harus pergi ke NTT, tanpa mereka harus ke Maluku, Papua, Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya, tapi mereka bisa mengetahui tentang daerah itu ya dari FKMN ini gitu kan. Dari anak-anaknya langsung ya. Dari anak-anaknya, ya betul sekali kan. Dan kita juga bisa tahu banyak hal sih. Jadi untuk teman-teman kaum rebahan seperti saya, ayolah kita menggunakan waktu yang banyak ada. ini yang selagi kita di apa ya, Di Adibuana nih. Kuliah di Adibuana. Jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu ya. kupu-kupu itu apa sih Kak? Kok saya tidak tahu. Kuliah pulang gitu ya. Iya, biar ada kegiatan juga, ada pengalaman juga ya Kak. Bisa belajar di sini guys. Mungkin kalau kalian datang di sini selain kalian jadi duta budaya, menceritakan tentang budaya kalian, kalian juga bisa dong nanti kan ada orang-orang bertalenta ya, orang-orang yang multi talent di sini kan. Kalau kalian mau pengen ngedit video atau pengen mau belajar musik atau belajar lain-lain lah, kalau kalian pengen yang tadi mengembangkan diri kan, ada yang mau nyanyi atau mau apa namanya ngedit atau mau belajar tentang Word, Excel dan lain sebagainya itu apa sih, fashion show, mau fashion show. Oh iya, memperkenalkan fashion show, kayak adatnya, kain tenunnya gitu. Kalau misalnya dari NTT kan kain tenun ya dikenalnya. Iya, kain Atau tenun. daerah lain mungkin apa gitu namanya. Kurang tahu sih kalau daerah lain. Wah, Iya. dari sini kita bisa tahu nih. Ayo dong teman-teman, kalau kalian pengen pengen menceritakan banyak hal tentang daerah kalian supaya kan orang lain juga tahu gitu loh. Kalian tidak mau ta? Kalau kalian mau cerita tentang daerah kalian. Karena loh, padahal saya juga pengen lo tahu tentang Rote. Kamu orang Rote ya? Iya Kak. Iya nanti kalau di video berikutnya kamu cerita tentang Rote ya. Biar Kakak juga cerita tentang Alor ya, soalnya aku penasaran di Alor tuh ada apa sih? wow, di Alor itu ada Ya, nona itu manis. rahasia. Kan Nanti kita cerita ya. gitu. Kita bahas lagi ya Kak sama teman-teman kita yang dari Flores, Dari Flores, terus dari Timur, terus dari Sabu, oh Sumba, iya dari Sabu, Sumba kayak gitu. Alor, Nanti Rote. Pokoknya itu ya Kak. nanti kita FKMN, cerita. NTT. Oke, Itu seperti itu. khusus NTT ya guys. Nanti yang FKMN lain tuh nanti diceritain teman-teman kita yang lain yang dari provinsinya langsung ya Kak. Biar Dari lebih, semua provinsi gitu. kayak lebih detailnya gitu ya Kak. Jadi teman-teman kita cuma pengen mau menegaskan kembali bahwa FKMN itu bukan hanya anak luar Pulau Jawa ya guys. Tetapi FKMN sendiri itu kan forum komunikasi mahasiswa Nusantara. Nusantara berarti semua daerah, semua provinsi yang ada di Indonesia. dong. Kayak gitu Jadi, guys. kita bisa semua budaya.
budaya, bahkan budaya yang Jawa pun kita bisa belajar ya kan? Kan kita di sini belum tentu kita udah tahu semuanya kan ya Kak? Iya, soalnya kan di sini kan kita cuma tahu oh ini bahasa Jawanya kayak gini. Kan ya kita walaupun taunya tuh dari kuliah ya Kak? Dari keseharian mereka berbicara kan kayak gitu. Kita belum tahu oh ini budayanya seperti apa kan kita belum tahu. Jadi bolehlah teman-teman dari Jawa juga, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain sebagainya, bisa dong bergabung dengan kami dan bisa cerita tentang budaya di Jawa Timur atau di Pulau Jawa itu seperti apa, biar kami juga tahu kayak gitu. Jadi tanpa kami harus ke daerah tertentu untuk tahu gitu kan. Nah ruang lingkupnya itu kan apa ya, Nusantara ya, jadi keseluruhan kayak gitu sih Kak. Nah seperti itu, mungkin masih ada lagi yang mau diceritakan, kita korek-korek gitu loh Kak. Bingung ya. Kalau cerita tentang Adibuana, cerita tentang FKMN itu tentang banyak sekali gitu. Nah mungkin teman-teman dari Surabaya, dari daerah Sidoarjo mungkin, atau dari daerah mana saja yang ada di Jawa, bisa dong bercerita tentang makanan khas kalian seperti itu. Dan juga keunikan-keunikan lain ya Kak. Seperti itu. Nah sampai di sinilah ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, nanti kita bahas lagi tentang apa ya yang menarik gitu ya. Iya. Kita mungkin nanti mau bahas tentang daerah NTT, khusus NTT ya Kak. Kan kita dari anak NTT, biar memperkenalkan budaya kita ke teman-teman yang lain ya Kak. Iya betul sekali. Jadi nanti selanjutnya kita akan bercerita terkait dengan NTT sendiri. Dari nanti ada teman-teman kita dari tiap daerah lain juga. Seperti itu. Dan kami tunggu kehadiran teman-teman dari berbagai daerah, berbagai provinsi yang ada di Adibuana, yang ada di Adibuana, di FKMN Adibuana seperti itu. Nah sampai di situ ya guys. Oh ya, ini ada sepatah dua kata. Ini tuh khususnya tuh bukan sepatah dua kata, tapi ini kayak slogan gitu loh. Slogan atau apa? Slogan sih. Apa ya Kak? Ada satu kalimat dari NTT ya. Tapi khususnya tuh bahasa Kupang ya. Bahasa Kupang kayak gitu. Kami mau ucapkan ya. Ayo, gimana sih Kak? By Sondebay, FKMN lebih baik. Jadi seperti itu. By Sondebay, FKMN lebih baik. Artinya baik tidak baik, FKMN lebih baik. Seperti itu. Kita ganti Adibuana lebih baik gitu. Oke. By Sondebay, 2, 3. By Sondebay, Adibuana. Sorry. Ulang Kak. Udah. 1, 2, 3. By Sondebay, Adibuana lebih baik. Dadah.